Kali ini saya akan menjelaskan mengenai CNC dasar dari pengertiannya, sejarahnya, komponen-komponen utamanya, kelebihan, kekurangan, dan prinsip kerjanya. Silahkan disimak baik-baik. Dari yang pertama yaitu definisinya. Jadi mesin CNC adalah singkatan dari komputer numeric control ya, yang artinya suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik atau data perintah dengan kode angka, huruf dan simbol sesuai standar ISO. Dan ini sejarah mesin CNC. Jadi mesin CNC itu tadi pengertiannya ya, komputer numerical control ya. Dan ini pada 1973 mesin CNC itu sangat mahal, dan mulai sekarang pun juga masih mahal ya, terbilang masih ratusan juta itu harganya untuk satu mesin. Dan ini mulai berkembang pesat ketika tahun 75-an nih. Dan di sini saya akan menjelaskan komponen mesin CNC. Bagian-bagian utamanya yaitu ada controller, base support, chuck spindle, axis slide, dan body cover. Ya, ini yang ditampilkan ini adalah mesin CNC bubut ini. Nah, di sini akan saya jelaskan lebih detail mengenai komponen mesin CNC secara umum. Ya. Yang pertama ada meja mesin, gambarnya seperti ini meja mesin. Ini masih seperti konvensional juga ya. Ini meja mesin CNC milling atau fresh ya ini. Nah, ini mesin CNC milling bisa bergerak dalam 2 sumbu. Oh, bukan ini. Yang mesin milling CNC itu bergerak 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Seperti konvensional, fresh konvensional ya, 3 sumbu. Dan yang CNC turning atau bubut itu baru yang 2 sumbu ya. Sumbu Y dan X itu. Perbedaannya masih sama sumbunya dengan yang konvensional. Lalu ada spindle mesin, gambarnya ini ya. Ini masih sama juga dengan konvensional. Spindle mesin merupakan bagian dari mesin yang menjadi rumah cutter atau rumah potongnya. Lalu ada magazine tool. Gambarnya ini adalah rumah cutter atau rumah toolnya, alat potongnya. Lalu ada monitor, gambar monitor seperti ini seperti kayak untuk penampilannya, menampilkan kode-kodenya. Nah, pada bagian depan mesin terdapat monitor yang menampilkan data-data mesin, mulai dari setting parameter seperti kedalaman potong, kecepatan potong seperti itu ya, pada posisi koordinat benda. Terus ada ketika ada error atau apa itu ditampilkannya juga di sini monitor. Selanjutnya ada panel kontrol, gambarnya seperti ini. Ini terdapat di bawah monitor tadi, di bawah ini ya. Tuh panel kontrol. Ya, ini merupakan input kode-kodenya untuk input datanya. Ini pengertiannya adalah kumpulan tombol-tombol panel yang terdapat pada bagian depan mesin. Fungsinya untuk memberikan perintah-perintah. Contohnya seperti pemutaran spindle-nya berapa, menggerakkan meja, mengubah setting parameternya, ya seperti itu. Lalu ada coolant hose atau sistem pendingin, ya ini untuk coolant-nya atau pendinginnya, coolant hose. Ini. Dan selanjutnya ada jenis-jenis mesin CNC. Jadi mesin CNC itu ada 2, seperti konvensional juga ya. Yang pertama ada mesin bubut CNC atau sering disebut sebagai CNC turning ya, CNC bubut. Yang kedua ada mesin fresh CNC atau sering disebut CNC milling ya. Nah, ini gambarnya mesin CNC bubut atau mesin CNC turning. Ini 2 sumbu X dan Y. Lalu ini mesin CNC fresh atau mesin CNC milling. Ini terdapat 3 sumbu X, Y, dan Z. Dan mesin CNC, mesin bubut CNC atau yang turning itu digolongkan menjadi 2 bagian. Ini yang CNC bubut ya, yaitu mesin bubut CNC training unit dan mesin bubut CNC production unit
Ya, perbedaannya di penggunaan lapangannya. Kalau yang CNC training unit itu digunakan untuk pelatihan, dari kata artinya itu ya, training, untuk pelatihan dasar pemrograman dan pengoperasian CNC yang dilengkapi dengan EPS, External Programming System. Mesin CNC jenis training unit hanya mampu digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan dan bahan yang relatif lunak ya. Kalau yang keras-keras dan jumlah banyak itu tidak bisa, atau benda yang sulit itu juga dia tidak bisa menggunakan ini training unit. Dan yang production unit itu digunakan untuk produksi massal atau dalam jumlah banyak, sehingga mesin ini dilengkapi dengan aksesoris tambahan seperti pembuka otomatis yang menerapkan sistem kerja hidrolis, pembuangan tatal, dan sebagainya. Jadi yang production unit itu lebih canggih ya, karena dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang memadai dan bisa digunakan untuk produksi banyak. Prinsip kerjanya dari mesin CNC secara sederhana dan secara umum yaitu seorang programmer atau pelaku atau operatornya membuat program CNC sesuai produk yang akan dibuat dengan cara pengetikan langsung pada mesin CNC-nya maupun dibuat pada komputer dengan software pemrograman CNC. Contohnya softwarenya yaitu misalnya Mastercam, terus Swansoft, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai software tersebut ya. Tuh prinsip kerjanya ya. Lalu kelebihan mesin CNC. Yang pertama ada sistem pengoperasiannya yang lebih fleksibel dengan kemampuan yang tinggi dalam masalah akurasi. Jadi mesin CNC itu nanti lebih canggih dari mesin konvensionalnya, karena ini menggunakan program ya. Lalu yang kedua, hasil dari produksi lebih berkualitas, misalnya akan lebih halus dan lebih presisi sesuai ukuran. Lalu ongkos pahat dapat ditekan. Selanjutnya, benda kerja yang dapat ditingkatkan dengan melakukan perubahan pada program waktu setup. Jadi misalnya ada kesalahan membuat program atau apa itu, atau misalnya ingin merubah kedalaman potong, itu tinggal ganti program. Dan ini kebutuhan operatornya yang berpengalaman lebih sedikit ya, jadi tidak perlu banyak menggunakan tenaga kerja. Satu tenaga kerja pun cukup dengan satu program, karena ini lebih canggih ya. Tuh. Lalu kekurangan mesin CNC. Dari yang pertama, peralatannya yang relatif lebih mahal dari konvensional ini, karena lebih canggih jadi lebih mahal. Dan dibutuhkan waktu untuk membuat program. Nah, ini sulitnya di CNC itu adalah membuat programnya di sini. Nah, itu. Lalu perawatan spesial dengan tenaga terdidik. Ini harus orang yang lebih canggih di sini, harus orang yang lebih terdidik untuk perawatan mesin CNC-nya. Karena bukan hanya sekedar merawat ini ya. Lalu ada biaya mahal bila terjadi kerusakan. Oke, itu tadi penjelasan dari CNC dasar ya, semoga paham. Saya ucapkan terima kasih, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.